Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayatul ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan keluarga, dan terutama kepada jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat Islam, dan Tuhan yang telah memberikan kita satu nikmat yang lebih berharga dalam kehidupan kita setelah nikmat iman dan Islam tadi adalah nikmat kesehatan. Dengan kesehatan, hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Amin yang mubarak ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khatamil anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'da. Penutup para nabi, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dialah seorang pemimpin dunia yang adil, seorang pemimpin dunia yang bijaksana, seorang pemimpin dunia yang telah membawa kita keluar dari alam jahiliyah, alam kegelapan, alam kekufuran, alam kebiadaban, sehingga kita bisa menikmati alam yang terang benderang ini karena disinari dengan Islam dan Al-Quran Al-Karim. Juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat yang telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan. Mudah-mudahan kita yang masih hidup di dunia ini, kita yang masih menikmati nikmat Allah di dunia ini akan istiqomah sebagai pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalimat zikr adalah kalimat yang sering dipergunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi, kalimat sibuk ini dipakai untuk mengkambing hitamkan segala sesuatu, terutama masalah keagamaan. Kadang-kadang
kita bertanya pada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, saya sibuk. Kenapa hari Jumat tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, saya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari-hari besar keagamaan kelihatan tidak aktif? Jawabannya, saya sibuk, dan seterusnya. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orang yang tidak sibuk dalam hidup ini? Makin tinggi status sosial, makin tinggi pula tensi kesibukan yang dihadapinya. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan atau malah kesibukan itu yang mengatur kita. Kalau kesibukannya mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita yang bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam pembagian waktu, ada semacam description of job, pembagian tugas, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan waktu yang telah kita bagi tadi. Maka pada khutbah Jumat ini saya akan menyampaikan materi khutbah bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, dan sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, dan ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam hidup ini kadang-kadang berlaku kepincangan pada tingkah seseorang? Ada orang yang waktunya habis untuk Allah saja, tugas dia lupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang baik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja, dari pagi sampai pagi, kalau tidak di belakang meja dia rapat saja kerjanya. Allah dia lupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga saja, kerjanya cuma kumpul. Dia pakai istilah makan tidak makan, yang penting kumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, kehidupan sosial keagamaan dia jauh. Itu juga bukan orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengatur waktu dalam hidupnya. Ini contoh pembagian waktu menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bagaimana cara beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi waktu dalam hidupnya? Apa pengaruhnya dalam tugas dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita simak satu persatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosanya, cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Quran yang menjanjikan. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang terdahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, satu malam selesai sholat Isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi.
Menjelang sepertiga malam yang terakhir, saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Setelah sholatnya usai, saya hampiri beliau, saya tanya, "Wahai suamiku, baginda ini kan orang yang dosa-dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, lalu bagaimana?" "Ya, kalau ibadah jangan terlalu begitu-begitu. Orang yang mendapat jaminan ampun dari Allah mestinya tenang, aman, santai. Ini seakan-akan baginda ini orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas dengan sholat yang wajib, ditambah lagi dengan sholat yang sunnah-sunnah." Mendengar usul istrinya ini, apa kata baginda Rasul? Sederhana tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abadan syakura." Ya Aisyah, apa saya tidak senang saya ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi gelar abadan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsipnya ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena ibadahnya yang demikian rupa, Allah lalu dekat dengannya. Oleh karena Allah dekat dengannya, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan perjuangan beliau dari menyiarkan Islam ini. Itu sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua adalah menyampaikan risalah Islam. Lalu apa modal utama beliau dalam menyampaikan risalah Islam ini? Modal utama beliau adalah keteladanan dan akhlak beliau. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tahu sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang yang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaan. Bila suatu saat pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai juga kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kepemilikannya. Bila suatu saat dia jatuh bangkrut, tamatlah juga kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang menjadi besar karena dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila suatu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun sampai di situ. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau besar bukan karena pangkat dan jabatan. Beliau besar bukan karena harta benda dan kepemilikan. Pun beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali seseorang sudah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun usaha orang untuk mengecilkan, orang itu tetap akan menjadi besar. Sebaliknya, satu kali seseorang kalau sudah dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu negara bahkan seantero dunia ini orang mau membesarkannya mustahil untuk jadi besar. Sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada seorang pun penulis, baik ia di dalam Islam maupun di luar Islam, kalau mau bicara dengan jujur yang tidak mengagumi kebesaran dan martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Husairi di dalam kasidah burdanya menjelaskan kepribadian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata, kal badri fi sarafin waz zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi imamin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang. Itu sebabnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai figur. Beliau dijadikan sebagai model dan pola, sebagai contoh kehidupan kita umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang sangat baik. Sampai di sini timbullah pertanyaan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi contoh buat kita? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh buat kita karena beliau itu juga manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontohi manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontohi jin atau malaikat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi contoh buat kita karena beliau juga seorang tokoh dan pemimpin. Ucapannya adalah perbuatannya, lidahnya adalah hatinya. Apa yang beliau perintahkan, beliaulah pelaksana pertamanya. Inilah kesuksesan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengajarkan atau mengajak umat untuk bersedekah, beliau duluan yang bersedekah. Kalau beliau mengajak untuk sholat, kalau beliau mengajak untuk puasa, zakat dan lain-lain, beliau duluan yang melakukan semua itu. Beliau menjadi contoh buat umatnya sebelum umatnya melaksanakannya. Beda dengan zaman kita sekarang. Kita ajak orang untuk bersedekah, kita ajak orang untuk berbaik dengan tetangga-tetangga misalnya, padahal kita sendiri tidak melakukannya. Kita ajak orang jangan korupsi, kita ajak orang jangan berselisih dengan saudara sesama, padahal di belakang kita sendiri yang melakukannya. Yang ketiga, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi contoh buat kehidupan kita karena pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga seorang pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau juga memimpin pasukan di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau juga punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau juga mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau juga pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalik, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada umat manusia. Sehingga di dalam keseluruhan itulah tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Oleh sebab itu, kehabisan alasan kalau seorang muslim yang tidak mencontohi pribadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sangatlah ironi, sangatlah disayangkan jika seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini. Dia hafal sejarahnya Adolf Hitler. Dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte. Dia hafal sejarahnya Bung Karno. Dia tahu betul sejarah presiden-presiden yang ada di dunia ini. Tapi ironi kalau dia buta terhadap hidup dan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ironi. Itu adalah sepertiga yang kedua. Sepertiga yang ketiga adalah untuk keluarga. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarganya? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, saya 11 tahun membantu rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam, bukan waktu yang sebentar. Selama 11 tahun itu saya membantu rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah sekalipun saya dengar kata-kata keras, membenci, membentak, cacian atau semacamnya. Inilah cermin dari ketentraman, kedamaian rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aman, tentram dan rukun.
Bukankah kesuksesan seseorang di tempat tugas awalnya dari ketentraman dan ketenangan rumah tangga? Tidak ada orang yang meraih sukses ketika berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Tapi kesuksesan itu karena rumah tangganya didirikan di atas ajaran agama. Dengan ajaran agama, suami istri saling memahami, saling tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, maka akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan. Dan ketenangan adalah tangga utama mencapai rumah tangga yang bahagia. Jadi untuk membina keluarga yang bahagia, tentram dalam rumah tangga, maka hidupkanlah nilai-nilai agama dalam keluarga. Inilah cara pembagian waktu menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contohi dalam praktek kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan contoh dalam beragama. Siapapun kita, baik sebagai pejabat maupun rakyat, baik sebagai orang kaya maupun kaum papa, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai politisi maupun pemilik aspirasi, mari kita meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan adab dan kesopanan. Akhlak beliau yang mulia, sifat beliau yang pemaaf, perkataan beliau yang lemah lembut, jauh dari sikap kasar, dan selalu membimbing umat menuju kebaikan dan kemaslahatan. Kita jadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini, sebelum kita berdoa, marilah kita menyimak doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu saat Rasulullah menaiki mimbarnya. Hadirin rahimakumullah, logikanya seperti ini. Kalau yang berdoa adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang mengaminkannya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, suri tauladan kita, apakah doa itu meleset? Apakah doa ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa doa itu? 3 macam permohonan, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Hadirin, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbarnya, di setiap anak mimbar, di tangga mimbar yang pertama mengucapkan amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Para sahabat heran dan mempertanyakan,
Mereka tidak mendengar sesuatu apapun kecuali amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berkata, "Ala maza amanta ya Rasulullah?" Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma raqitu darjatal ula." Ketika aku naik di tangga pertama, ja'alani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Faqala, lalu Jibril mengatakan, "Syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalahu minhu wa lam yughfar." Celaka, sengsara, melarat seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan, menikmati suasana Ramadan, menghirup udara Ramadan, bulan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian dia keluar dari Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, artinya dalam kehidupan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Berpuasa padanya dan di dalamnya terdapat banyak keutamaan, ampunan dan maghfirah. Kalau anda di bulan Ramadan tidak berubah menjadi baik, pertanyaannya kira-kira kapan anda mau jadi baik? Bulan Ramadan seluruh umat Islam di dunia ini berpuasa. Kita kemana saja ada umat Islam, semua orang yang berpuasa, hanya segelintir orang yang tidak puasa. Kalau bulan Ramadan anda tidak puasa, artinya kalau pada saat itu rame-rame saja anda tidak puasa, pertanyaannya kira-kira kapan anda mau puasa? Kalau pada saat Ramadan rame-rame kaum muslimin besar kecil, tua muda, laki perempuan, semua membaca Al-Quran dan anda tidak ikut membaca Al-Quran, pertanyaannya kira-kira kapan anda mau baca Al-Quran? Kalau Ramadan semua orang salat tarawih, lalu anda tidak salat, pertanyaannya kapan kira-kira anda mau salat? Kalau Ramadan kaum muslimin berlomba-lomba meninggalkan kemaksiatan dan anda tidak meninggalkan kemaksiatan, pertanyaannya kapan anda mau tinggalkan kemaksiatan? Summa qal, kemudian Jibril mengatakan, "Sakiyun abdun adraka walidayhi ahaduhuma falam yudkhilhul jannah." Celaka seorang hamba yang dihidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, ternyata dia tidak masuk surga. Ada pintu surga terdekat, tapi dia tidak bisa masuk surga lewat orang tuanya. Dia sia-siakan orang tuanya, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka semua pintu surga tertutup baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang tua adalah keramat bagi kita yang masih hidup. Keberadaannya adalah pemancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala, penyebab dibukanya pintu surga. Namun banyak di antara kita yang tidak sadar, bersusah payah mencari surga di luar, akan tetapi lupa bahwa di rumah kita ada surga yang terbuka lebar. Ada surga yang telah Allah siapkan untuk kita sebenarnya, yaitu kedua orang tua kita. Biarlah anak itu berkedudukan tinggi, berpangkat tinggi, berharta banyak, berpengetahuan luas, tapi kalau sudah durhaka kepada ibu bapaknya, kurang ajar kepada ibu bapaknya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kau banggakan di dunia ini. Tidak ada bahagia yang bisa ditegakkan tanpa restu dari ibu bapak kita. Mari kita jadikan kedua orang tua kita ladang amal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, lalu Jibril berkata, "Sakiyun abdun zukirtu indahu wa lam yusalli alaika." Fakultu amin. Celaka seorang hamba yang namamu disebutkan di sisi Allah, namamu disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Dia mendengar nama Muhammad, tapi dia diam, tidak berselawat. Celakalah orang itu. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebajikan, 10 selawat kepadanya." Wujud cinta kita kepada Nabi adalah dengan banyak menyebut nama beliau dalam selawat, mempelajari sirah dan sunnah-sunnahnya, senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya.
dengan semangat mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, 3 doa ini hendaknya untuk menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal, terutama di bulan Ramadan yang akan datang nanti, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika masih hidup, bahagiakanlah mereka. Kalau sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah dalam setiap sujud kita. Kita perbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta kita sebagai umatnya agar mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, syafaatul uzma. Hadirin, bulan Ramadan tinggal hitungan hari untuk kita bertemu dengannya. Namun tidak ada jaminan apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Kalaupun kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak ada jaminan juga bahwa kita dapat meraih keutamaan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di sisa hari menjelang Ramadan ini, perbanyaklah berdoa, memohon kekuatan dan kemudahan dan taufik darinya untuk mengisi bulan Ramadan dengan beribadah, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak sedikit orang yang menaati dan merindukan Ramadan, tapi ketika Ramadan datang, ia tidak memperoleh manfaat sama sekali dari bulan Ramadan. Tidak memanfaatkan Ramadan untuk beribadah secara maksimal. Mari kita bulatkan tekad diri kita masing-masing agar Ramadan tahun ini kita bisa meraih takwa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma arba'atul khulafair rasyidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in.